Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi dalam diri kita itu ada dua kekuatan yang bertentangan, yang bertolak belakang, yang berlawanan, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi dibalik, saudaraku ya, dua-duanya kontra, bertolak belakang. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu sebenarnya punya kerinduan, punya kehendak untuk hidup menurut pada apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan. Kita rindu untuk menuruti. Tapi karena ada daging, ada manusia daging, manusia lama ini, maka kita setiap kali melakukan hal-hal yang bodoh atau tolol atau sesuatu yang sebetulnya bukan itu yang aku mau lakukan. Tapi ternyata tanpa sadar ya melakukan hal-hal seperti itu, demikian ya. Nah makanya disebut kalau orang itu anak Tuhan, hamba Tuhan itu melakukan hal-hal yang menjijikkan itu biasanya disebut jatuh, begitu saudaraku ya. Karena sebetulnya bukan itu kerinduannya untuk melakukan hal itu. Nah kalau sudah ditanya biasanya jawabannya, aku ya enggak pengen jatuh gitu ya. Itu pembelaan diri biasanya. Kita sudah tahu saudaraku bahwa dalam diri kita ini ada dua manusia yang bertabrakan terus, bertolak belakang. Firman ini menganjurkan, nasihat dari Rasul Paulus ini menganjurkan kita untuk hidup oleh roh. Kalau kita hidup oleh roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Dan ini adalah usaha kita, pergumulan kita untuk tetap tinggal di dalam roh. Nah, saudara, sekarang kita akan belajar bagaimana ceritanya kok manusia itu bisa jadi daging. Nah, ini perlu kita lihat di Kejadian 6 ayat yang ketiga. Jadi ini kisah lama dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, kemudian dosa bekerja begitu rupa sehingga manusia menjadi jahat. Saudara, di sini dikatakan Kejadian 5 ayat yang ketiga, saudara. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Ya, saya ulangi ya, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah apa saudara? Daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Menarik untuk direnungkan kalimat ini. Jadi rupa-rupanya roh Tuhan, ya Roh Kudus itu berusaha untuk memperbaiki. Kalau saudara bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggrisnya, versi King James, itu kata tinggal selama-lamanya itu, ya selama-lamanya tinggal dalam manusia itu pakai kata strive. Jadi rohku tidak akan selama-lamanya bergumul di dalam manusia. Strive, bergumul. Nah, kita sekarang memahami, saudaraku, bahwa ayat ini sebetulnya merupakan gambaran dari sebuah usaha Tuhan untuk mengubah manusia.